Bikin nangis, wanita ini dinikahi seorang ustadz yang ternyata punya istri. Saat rahasianya terbongkar, hal ini pun terjadi. Ternyata yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Karena adanya demo buruh besar-besaran yang banyak menutup akses kendaraan, Arina yang sudah 4 jam terjebak di dalam bus memutuskan untuk turun dari kendaraan untuk berjalan kaki mencari jalan pintas. Tak terasa hari semakin gelap, membuatnya ingin cepat-cepat pulang agar masih sempat belajar untuk ujian akhir semester yang akan berlangsung besok. Awalnya Arina berjalan dengan beberapa orang teman, tetapi ketika sampai di jalan setapak persawahan, ia harus berpisah karena sudah berbeda arah. Sepanjang jalan setapak yang dipenuhi persawahan itu memang sepi jika menjelang maghrib. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan alternatif untuk masuk perkampungan rumahnya. Terdengar masjid dan musola sudah mulai mengumandangkan tadarus, yang berarti akan tiba waktu maghrib. Arina yang sudah separuh jalan itu dikejutkan oleh beberapa laki-laki yang tiba-tiba saja dari balik tanaman jagung yang tinggi mereka berlarian. Awalnya dia mengira itu petani yang juga sedang dalam perjalanan pulang. Tetapi saat mencium asap rokok dan sesuatu menyengat seperti bau alkohol, dia meyakini mereka adalah segerombolan pemuda yang sedang mabuk. Tanpa menoleh, Arina mempercepat langkahnya, pura-pura tidak tahu karena takut. Namun langkah yang beradu dengan semak-semak itu terdengar mengikuti langkahnya. Sampai kemudian tubuhnya terpental ke belakang karena tasnya ditarik. Setelahnya wajahnya ditutup oleh sebuah kain dengan bau keringat yang menyengat. "Ah, lepaskan, lepaskan!" teriak Arina berusaha melepaskan kain yang menutupi wajahnya. Gelak tawa yang dipastikan ada 4 orang itu, kemudian menjamah bagian tubuh Arina dengan sembarangan. Membuat Arina semakin memberontak, berusaha melepaskan diri. "Tolong lepaskan, jangan lakukan, tolong! Kita bawa saja ke tempat kita tadi," ucap salah satu dari mereka. "Iya cuy, mumpung di sini lagi sepi. Lumayan buat hidangan penutup," timpal yang lain. "Kalau begitu kita lakukan bergantian." "Oke, tapi gue duluan ya yang nyoba. Mungkin aja dia masih perawan." "Jangan, tolong jangan!" Arina berteriak dan meronta-ronta saat tubuhnya terangkat dalam gendongan 4 laki-laki tersebut. Iya, tubuh perempuan mana yang sanggup melawan cengkeraman 4 laki-laki? Kaki dan tangan saling terpenjara, balutan seragam putih abu-abu terkoyak membuat tubuh Arina polos. Ditambah mata tertutup kain yang sudah dipastikan membuat Arina tidak bisa mengenali 4 orang pelaku tersebut. Lantunan azan maghrib kemudian beradu dengan jerit kesakitan Arina yang dipaksa tanpa nurani. Seolah hari itu adalah takdir terburuknya, karena tidak ada satu orang pun yang mendengar ceritanya untuk menolong. Bayangan orang tua dan masa depannya bisa dipastikan hancur. Satu-satunya harapannya saat itu hanyalah semoga saja raganya tetap dibiarkan bernyawa. "Terima kasih tubuh indahmu, Nona cantik," ucap salah seorang yang bergegas meninggalkan tubuh tidak berdaya itu bersama 3 temannya. "Brengsek kalian semua!" Pekik Arina yang berhasil melepaskan kain yang menutup matanya. Samar-samar dia melihat 4 laki-laki tanpa nurani itu berlari meninggalkannya begitu saja. "Ya Allah, tolong aku!" Pekiknya lagi yang hanya bisa menangis merasakan kesakitan di tubuhnya. Dengan terus terisak dan terseok-seok, Arina melanjutkan langkah untuk pulang saat langit sudah mulai menghitam. Jemarinya terus mencengkeram bawah perutnya yang terasa begitu sakit dan perih. "Bapak, Ibu!" Pekik Arina yang terus membayangkan wajah orang tuanya nanti. Sampai di rumah, Arina mengetuk pintu belakang rumah. Riana yang masih mengenakan mukena langsung dibuat terkejut dengan keadaan anak perempuannya yang lusuh dan tengah menangis. "Rin, kamu kenapa, Nak?" Arina langsung menjatuhkan diri dalam pelukan ibunya dan menangis keras. "Kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu pulang dalam keadaan begini?" tanya Riana. Aku diperkosa, Bu," ucap Arina sambil menangis. "Astagfirullahalazim," ucap Riana terkejut. "Bapak!" teriaknya memanggil suaminya. Indra yang masih mengenakan sarung dan peci langsung menghampiri istrinya yang menangis terduduk memeluk putrinya di ambang pintu. "Ada apa ini? Ada apa?"
Ya Allah Bapak, anak kita Pak. Riana tidak bisa membendung tangis. Indra meraih tubuh anaknya untuk duduk. Ada apa nak? Kamu kenapa? Aku diperkosa Pak. Arina menangis dalam pangkuan bapaknya. Ya Allah ya Rob. Bibir Pak Indra bergetar dengan mata memanas. Siapa yang melakukannya nak? Arina menggeleng. Aku nggak tahu Pak, aku disekap dan mataku ditutup sama mereka. Di mana? Di mana kamu disekap sama mereka? Indra mengusap wajah anaknya pilu. Di ladang jagungnya Pak Tommy. Ya Allah anakku, ya Allah anakku, bagaimana ini? Riana mulai histeris. Ada berapa orang? Bilang sama bapak nak, bapak akan cari mereka. Indra menangkap wajah anaknya. 4 orang, ada 4 orang. Jawab Arina yang sudah tersengal-sengal oleh tangis. Indra yang sudah dipenuhi amarah langsung mendatangi ladang jagung tersebut dengan meminta bantuan beberapa orang kampung untuk mencari pelakunya. Bahkan langsung mendatangkan polisi saat itu juga. Namun seperti sudah menjadi takdir, segala bentuk pencarian dan penyelidikan berbulan-bulan tidak menemukan titik terang. Dari sanalah gunjingan tentang Arina dimulai. Tidak sedikit yang menuduh jika gadis yang masih berusia 17 tahun itu bukan diperkosa, melainkan memang salah pergaulan. Mengingat pergaulan anak zaman sekarang yang sudah di luar batas. Akibat tragedi tersebut, Arina yang akhirnya hamil terus putus sekolah dan menjadi beban keluarga karena menjadi bulan-bulanan bahan gunjingan. Terlebih, Indra yang merupakan sekretaris desa harus menelan pil pahit karena peristiwa anak perempuannya telah menggemparkan desa. Sebab dia pun tidak luput dari bulan-bulanan warga, dianggap sebagai orang tua yang gagal mendidik anak. Awalnya, salah seorang pihak dari keluarga menyarankan untuk menggugurkan kandungan Arina. Namun karena peristiwa tersebut sudah terlanjur menggemparkan dan membuat Arina putus sekolah, Indra dan Riana menolak. Terlebih lagi orang yang paham agama, itu adalah dosa besar yang bisa mendatangkan malapetaka. Sebagai orang tua, mereka tidak mau Arina menanggung beban yang lebih berat lagi kelak. Toh bagaimanapun, bayi itu tidak bersalah dan tidak berhak dianggap makhluk yang berdosa. Justru dia adalah makhluk yang memiliki hak untuk dilahirkan dan hidup. Selama kehamilan, Arina memilih menutup diri. Lamunan menjadi kegiatannya setiap hari di dalam kamar ataupun di hadapan televisi. Tidak jarang dia memilih membisu jika diajak bicara, karena traumanya. Gunjingan orang sekitarnya pun kerap kali mengganggunya dan membuatnya menangis. Sementara sebagai orang tua, Indra dan Riana hanya bisa untuk ikhlas menerima keadaan yang sudah terjadi dan berusaha untuk selalu membesarkan hati Arina agar tetap kuat. Gak apa-apa Yandru, kamu gak sendirian menghadapi cobaan ini. Bapak sama ibu sudah ikhlas menerima dan insya Allah juga sanggup menerima anak yang kamu kandung. Semoga kelak dia menjadi harapan baru buat kamu dan keluarga kita, jadi kamu juga harus tegar dan ikhlas. Kata Indra yang tidak berhenti untuk menenangkan Arina. Arina mengangguk dan perlahan-lahan mencoba untuk menerima keadaannya yang sudah berubah. Iya Pak, tolong temani aku menghadapi ini ya Pak, Bu. Iya nah, apapun keadaan kamu tetaplah anak kesayangan ibu. Tepat 40 hari usai melahirkan, Arina yang sudah menginjak usia 18 tahun memutuskan menerima perjodohan dengan Yoga atas keinginan keluarga. Laki-laki yang merupakan konten kreator itu menjadi harapan baru bagi Arina karena bersedia menerima masa kelamnya. Bayang-bayang hidup bahagia dalam rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang mungkin akan menjadi akhir dari keterpurukannya. Kebahagiaan itu memang menghampiri Arina, tetapi hanya sesaat. 3 bulan setelah menikah, dia memergoki suaminya berselingkuh di ruang tamu. Sepulang dari mengunjungi rumah orang tuanya. Mas, apa-apaan kamu? Arina terbelalak terkejut oleh pemandangan tidak layak di ruang tamu. Kok kamu sudah pulang sih? Katanya nginep. Yoga justru dengan santai bertanya. Arina yang tengah menggendong Dava yang masih berusia 4 bulan mendekat dengan tatapan danar. Bisa-bisanya kamu bawa perempuan ke rumah saat aku pergi, Mas. Memangnya kenapa? Ini kan rumah aku. Yoga lagi-lagi dengan santai menjawab. Jadi kamu terang-terangan selingkuh sekarang? Yoga tersenyum kecut seraya memakai kembali celananya. Ya sudah Larin, kamu maklumi saja namanya juga laki-laki. Mbak, kamu itu perempuan macam apa selingkuh sama suami orang?
Arina menunjuk tajam perempuan yang tanpa malu membiarkan tubuhnya polos di atas sofa. Perempuan tersebut juga tersenyum kecut. Halah mbak, orang kamunya juga nggak becus jadi istri kok, nggak usah nyalah-nyalahin saya. Murahan banget kamu jadi perempuan, ucap Arina tajam. Jaga ucapan kamu, Rin. Yoga menatap tajam. Kamu ngebela dia, mas? Tanya Arina. Tentu saja aku bela dia perempuan yang tugasnya memang buat nyenengin aku. Jawab Yoga semakin terang-terangan. Mas, tega banget kamu sama aku, ucap Arina sambil menangis. Kamu pakai dulu baju kamu sayang, kita lanjutkan nanti di hotel aja. Yoga meraih pakaian perempuan tersebut di lantai. Oke sayang. Perempuan tersebut tersenyum manja tanpa peduli jika ada perasaan yang sedang terluka. Usai meletakkan Dava ke dalam kamar, Arina yang ingin lebih leluasa dalam beramarah melangkah cepat meraih rambut panjang perempuan itu tanpa malu. Kamu itu benar-benar perempuan murahan, dasar perempuan hina yang gak tahu diri. Aduh, bekik perempuan tersebut kesakitan. Gak usah jambak-jambak dong mbak, orang suami kamu sendiri yang tergila-gila sama aku, ucapnya tanpa tahu malu. Lepaskan Rin. Yoga dengan kejam mendorong Arina hingga terpental mundur. Mas, tega banget kamu sama aku salah apa sama kamu? Arina menangis terluka. Yoga tersenyum kecut dan memilih memadulikan selingkuhannya. Kamu gak apa-apa kan? Kamu tunggu di mobil ya, aku akan nyusul kamu. Ya udah, aku tunggu di mobil. Kamu selesaiin dulu nih sama istri kamu yang gak berguna ini. Perempuan tersebut menatap sinis Arina. Dasar perempuan kurang ajar. Arina yang semakin terpancing kembali bergerak untuk menyerang. Yoga dengan cepat mencengkram tangan Arina yang berusaha kembali menyerang perempuan yang sudah 2 bulan menjadi simpanannya. Jangan berani-beraninya kamu mukul dia. Dia nggak ada urusan sama masalah rumah tangga kita. Permasalahan rumah tangga kita itu murni aku sama kamu, bukan sama orang lain. Gimana nggak ada urusan? Perempuan murahan itu jelas-jelas dengan sengaja ingin menghancurkan rumah tangga orang, Mas. Dia dengan sadar tahu kalau kamu sudah menikah. Tutup mulut kamu, Rin. Bentak Yoga. Gak usah nyalain orang lain dalam urusan rumah tangga kita. Karena permasalahan rumah tangga itu terletak di kamu. Dan gak usah ngata-ngatain perempuan lain murahan kalau kamu sendiri juga perempuan murahan sebelum aku nikahi. Sambungnya tajam. Jahat banget kamu sama aku, Mas. Arina memukul-mukul Yoga dengan menangis. Salah kamu sendiri, gak pernah becus ngurus aku. Yoga kembali membentak hingga membuat Dava menangis kencang di kamar. Gak becus gimana? Tanya Arina. Kamu itu lebih sibuk ngurusin anak haram kamu itu ketimbang ngurusin aku. Yoga menunjuk dengan bengis keberadaan Dava di kamar. Anak haram kamu bilang? Perasaan Arina semakin tersayat. Iya, anak haram. Kenapa? Kamu sakit hati? Yoga semakin menantang. Kamu itu perempuan yang sudah rusak, Rin. Harusnya kamu bersyukur karena aku mau nikahin kamu. Sekarang ngapa aja, ini sebuah bentuk timbal balik. Jadi biarkan aku bersenang-senang semauku dengan perempuan lain kalau kamu gak becus ngurus aku. Ucapnya tajam. Mas, aku ini diperkosa, bukan dengan sengaja membuat diriku rusak. Gak seharusnya kamu mengatakan itu sama aku. Halah Rin, itu juga karena kamu gak bisa menjaga diri kok. Kamu dulu bilang bisa menerima masa laluku. Kenapa sekarang kamu ungkit dan merendahkanku? Bahkan kamu ngata-ngatain anak aku sebagai anak haram. Salah dia apa sama kamu, Mas? Karena dia yang ngebikin kamu gak becus ngurus aku. Seharusnya kamu gak ngelahirin dia, Rin. Selain bikin malu, dia juga ngerepotin kita. Bisa-bisanya kamu ngomong begitu, Mas. Bagaimanapun dia juga anak aku, Mas. Karena aku yang melahirkan. Gak peduli bagaimanapun masa kelamnya, dia adalah anak aku. Iya, anak kamu yang haram kan? Desis Yoga tajam. Arina yang sudah tersayat-sayat hanya bisa menggeleng-geleng pilu dengan sosok kejam Yoga yang baru dia ketahui. Kenapa kamu bisa begini sama aku, Mas? Aku kira rumah tangga kita akan baik-baik saja dengan kamu menerima keadaan aku. Karena aku bosan kamu abaikan terus. Jadi aku butuh perempuan lain yang bisa menyenangkan aku dan memuaskan hasratku. Salah kamu sendiri terlalu sibuk sama anak haram itu, ketimbang sama aku suamimu. Jadi maklumi saja ya. Karena semua laki-laki memang seperti ini kalau merasa diabaikan, Rin. Kalau kamu gak bisa menerimanya, kamu bisa memilih buat cerai. Lagi pula, kamu memang gak becus jadi istri buatku. Ucap Yoga tajam yang bergegas menyusul selingkuhannya. Mas, harusnya kamu bisa membicarakannya sama aku baik-baik perihal kekuranganku, bukan dengan cara berselingkuh seperti ini. Arina menahan lengan Yoga.
Yoga menepis kasar tangan Arina. Sudah terlambat, Rin. Berkali-kali kamu telah menolak tugas kamu sebagai istri hanya karena tangisan anak haram itu tiap malam. Aku udah gak bisa memakluminya lagi. Bahkan sekarang aku sangat benci anak haram kamu itu. Sudah banyak masalah di rumah ini gara-gara anak itu. Cukup. Tolong berhenti mengatakan anakku sebagai anak haram, Mas. Teriak Arina. Kalau begitu aku akan menceraikan kamu, karena aku udah gak mau lagi hidup dengan anak haram kamu itu. Yoga kemudian melangkah menyusul selingkuhannya. Arina yang sudah amat terluka hanya bisa terduduk menangis, beradu dengan tangisan Dava. Baru 3 bulan dia mencoba untuk membuka lembaran baru, tetapi entah kenapa, Tuhan kembali mendatangkan ujian hidup yang berat baginya. Ya Allah, kenapa begini? Aku harus bagaimana ini? Ini akan kembali menjadi aib untuk keluargaku. Bekik Arina menangis. Iya, niat hati Arina yang ingin memulihkan nama baik keluarga dengan menerima pinangan Yoga justru malah berakhir nestapa saat ini. Dengan membawa sebuah tas besar, Arina memutuskan kembali ke rumah orang tuanya bersama Dava yang masih berusia 4 bulan dalam gendongannya. Pulang ke rumah dengan menumpahkan tangis di atas pangkuan orang tua adalah pilihan terbaik atas kerapuhannya saat ini. Sebab tidak ada tempat pulang terbaik selain pulang ke rumah. Turun dari taksi, air mata kepiluan kembali membanjiri wajah Arina, menatap rumah yang 3 bulan lalu sempat bersukaria merayakan pernikahannya. Sayangnya, kepulangannya saat ini membawa nasib buruk yang akan menjadi kesedihan bagi orang tuanya. Rin, kok kamu pulang lagi, nak? Bukannya kamu kemarin bilang gak bisa nginap? Riana keluar rumah dengan sedikit berlari menyambut kepulangan anaknya. Hati Arina semakin tersayat-sayat menatap wajah ibunya yang keheranan melihat kepulangannya. Padahal baru kemarin dia datang berkunjung dan sekarang harus kembali datang dengan membawa berita buruk. Loh, suamimu mana, Rin? Kenapa kamu datang cuma sama anak kamu? Riana menatap bingung taksi yang melaju usai menurunkan Arina. Aku memang datang sendiri tanpa Mas Yoga, Bu, ucap Arina. Riana kemudian menatap penuh tas koper Arina yang besar di samping Arina. Rin, kok kamu bawa koper besar? Iya, Bu, karena mulai hari ini aku sama Dava akan kembali tinggal di rumah ibu dan bapak, jawab Arina menahan tangis. Ada apa, Rin? Riana menyentuh kedua pundak anaknya dengan tatapan penuh tanya. Hatinya mulai tidak tenang melihat kepulangan anak perempuannya dengan wajah kesedihan. Maafkan aku, Bu. Aku gak sanggup. Mas juga selingkuh, Bu. Riana seketika menumpahkan tangis di pelukan ibunya. Astaghfirullahaladzim, ucap Riana terkejut. Iya, hati mana yang bisa menerima sebuah pengkhianatan? Terlebih, Arina masihlah perempuan 18 tahun yang terlalu rapuh dalam mengarungi permasalahan hidup. Selain raganya yang semakin kurus, jiwanya juga semakin terkikis oleh rasa sakit. Sementara, takdir kembali membuat peran untuk menguji kesabarannya yang masih dini dan tipis. Ada apa ini? Tanya Indra yang baru saja pulang dari balai desa. Pak, bagaimana ini? Riana mengadu kepada suaminya. Dengan masih menggendong Dava, Arina kemudian menumpahkan tangisnya di atas pangkuan bapak dan ibunya. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada orang tuanya, membuat orang tuanya tidak menyangka dan mengelus dada. Katanya aku gak becus jadi istri hanya karena lebih mengurus Dava. Sementara Dava memang lebih butuh aku sebagai ibunya, Bu. Mas juga mengatakan Dava sebagai anak haram yang menjadi penyebab berselingkuh. Hatiku sakit, Bu, ungkap Arina menangis. Astaghfirullahaladzim, bisa-bisanya Yoga mengatakan hal buruk itu kepada cucuku. Riana yang menangis mengusap lembut kepala Dava yang berada dalam gendongan Arina. Dia merasa iba dengan hal buruk yang kini harus ikut menimpa cucunya itu. Aku gak menyangka Mas Yoga akan sekejam itu, Bu. Aku kira dia benar-benar tulus menerima aku dan Dava. Bapak menyesal telah menikahkan kamu dengan Yoga, nak. Bapak sangat menyesal. Geram Indra menatap nanar nasib buruk anak perempuannya. Sebagai seorang ayah yang memiliki tugas menikahkan anak perempuannya, tentu saja Indra merasa menyesal sekarang. Pernikahan yang dia kira akan menjadi awal yang baik bagi kehidupan Arina, justru menambah daftar nasib buruk Arina. Kemarahan dan kekecewaan jelas dirasakan oleh Indra dan Riana pada Yoga saat ini. Laki-laki yang mereka percaya bisa menjaga dan memberikan kebahagiaan pada Arina
justru berakhir membuat Arina pulang seorang diri dengan membawa sakit hati. Maafin aku, Pak, Bu. Aku nggak sanggup berumah tangga sama Mas Yoga. Aku nggak mau Dava jadi bahan ejekan Mas Yoga. Itu sangat menyakitiku. Mas Yoga nggak benar-benar tulus menerima aku dan Dava, ucap Arina. Kamu nggak salah, nak. Ikhlaskan dan kembalilah pada bapak dan ibu. Bapak juga sakit hati kalau kamu dan Dava dihina dan direndahkan seperti itu. Indra mengusap lembut kepala putrinya yang berada di atas pangkuannya. Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik buat diperbaiki, Pak? Mungkin saja Yoga hilaf dan bisa memperbaikinya. Riana masih mencoba berharap. Indra menggeleng. Enggak, Bu. Bapak sudah sakit. Kata talak itu sudah keluar dari mulut Yoga. Itu sudah cukup buat Bapak. Tapi rumah tangga mereka masih seumur jagung, Pak. Toh kita sudah lama menjalin hubungan baik dengan keluarga Yoga. Bukankah sebaiknya kita rundingkan dulu dengan dua keluarga? Riana mencoba memberi pendapat. Keluarga mereka memang baik sama keluarga kita, Bu. Tapi nggak dengan kelakuan anak mereka yang sudah sangat keterlaluan sama Arina. Bapak nggak ikhlas kalau ada yang merendahkan Arina hanya karena masa lalunya. Anak kita nggak seburuk itu, Bu. Indra kaget dengan kemantapan hatinya ingin menyudahi rumah tangga Arina. Bercerai juga bukan jalan keluar, Pak. Itu bisa menjadi aib buat Arina dan keluarga. Arina berganti bersimpuh di atas pangkuan Riana dengan tatapan memohon. Bu, tolong, Bu. Aku nggak mau melanjutkan pernikahan ini. Lebih baik aku menjanda saja daripada anakku nanti yang menderita. Lebih baik Arina segera berpisah. Gak ada kata hilaf dalam rumah tangga jika sudah menyangkut perselingkuhan, Bu. Kita nggak bisa membiarkan Arina bertahan dalam rumah tangga yang sudah menyakiti sejak awal. Tegas Indra menolak pendapat istrinya. Riana yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangis, mendapatkan tatapan memohon Arina dan keputusan tegas suaminya. Meski baginya perceraian akan menimbulkan masalah baru, tetapi itu adalah keinginan Arina. Sebagai seorang ibu tentu saja, nalurinya ikut sakit dengan nasib buruk yang menimpa anak semata wayangnya itu. Ini bukan salah kamu, nak. Justru bapaklah yang harusnya merasa bersalah di sini. Karena sudah salah mempercayakan kamu kepada Yoga. Jika tahu akan begini nasibmu, bapak juga nggak akan menikahkan kamu dengan Yoga, kata Indra menahan tangis. Tangisan Dava kemudian semakin menambah pilu suasana, membuat Riana segera mengambil bayi mungil itu dari gendongan Arina dan menciuminya. Entah kenapa begitu malang nasib cucunya itu semenjak lahir ke dunia. Selain kerap mendapatkan gunjingan tetangga, sekarang juga harus mendapatkan hinaan dari Yoga. Malang sekali nasib cucuku, padahal dia hanya makhluk mungil yang gak berdosa apa-apa. Riana mencoba menenangkan tangisan Dava. Sabar ya, nak, kamu gak akan kekurangan kasih sayang dari Mbah Putri dan Mbah Kung. Meski sekarang kamu sering mendapatkan hinaan, tapi Allah pasti akan melimpahkan kamu banyak kebahagiaan dan kemuliaan kelak. Dan semoga kamu dimampukan mengangkat derajat orang tua dan keluargamu kelak. Sudah, Rin, sudah, kita ikhlaskan saja. Kamu gak sendirian, nak. Cobaan yang sedang menimpamu saat ini adalah penggugur dosa. Allah pasti akan menggantinya dengan kebahagiaan yang lain. Indra kembali mengusap kepala Arina yang masih meringkuk di atas kursi. Mari, kita sama-sama bersabar. Ingat, ada Dava yang sangat membutuhkan kita. Kamu harus tegar, nak. Arina mengangguk-angguk. 1 tahun kemudian usai bercerai dari Yoga, atas usulan dan perjodohan dari sanak saudara, Arina mencoba kembali menikah dengan Agung, laki-laki pengusaha batu bara yang katanya dikenal baik oleh sanak saudaranya. Terlebih, orang tua dengan senang hati memberikan izin untuknya bisa membuka lembaran baru dengan harapan kebahagiaan. Meski dengan syarat dia harus ikut bersama suami dan keluarga besarnya di Kalimantan. Pernikahan kedua itu membawa sesuatu hal yang berbeda bagi Arina, karena tepat setelah melangsungkan pernikahan, Agung menghadiahinya honeymoon di Bali selama seminggu. Karena hanya ingin menikmati waktu berdua layaknya sepasang pengantin itulah, Agung mengusulkan untuk menitipkan Dava pada orang tuanya sementara. Seminggu di Bali memang serasa di surga bagi Arina. Hanya saja, sebuah kejanggalan muncul tatkala Agung langsung membawanya ke Kalimantan sepulang dari Bali, tanpa menjemput Dava. Dia menjanjikan akan menjemput Dava seminggu lagi usai mengunjungi sanak saudaranya yang tak bisa datang ke pernikahan. Arina percaya karena memang seminggu itu dia dan Agung banyak kegiatan mengunjungi sanak saudara untuk memperkenalkannya sebagai istri.
Namun seminggu setelahnya Agung kembali membuat alasan, belum bisa membawanya menjemput Dava karena sudah dihadapkan pada kesibukan kerja. Suaminya itu memintanya untuk bersabar menunggu. Mulai dari berminggu-minggu, mencoba untuk sabar menunggu, hingga sampai berbulan-bulan. Sebuah permasalahan pun perlahan-lahan muncul tatkala Arina mulai banyak dituntut oleh keluarga besar Agung dalam urusan tugas seorang istri. Mulai dari urusan membersihkan rumah yang cukup besar, memasak untuk keluarga berjumlah 8 orang, hingga urusan mencuci pakaian orang rumah. Membuat perannya sebagai seorang istri tak ubahnya seorang babu. "Rin, baju dinasnya Papa udah dicuci belum?" tanya perempuan tambun dengan wajah judes menghampiri Arina yang tengah berkutat di dapur. "Belum, Ma. Saya belum sempat cuci karena kemarin Mbak Silva sama Mas Tio juga minta dicucikan bajunya." Jelas Arina mengadu kuah panci besar. Iya, bahkan 2 saudara ipar Arina yang sudah berkeluarga itu seringkali meminta bantuannya dalam urusan mencuci pakaian kotor. Alasannya karena terlalu sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk mengurus perintilan rumah. "Kamu itu gimana sih? Papa sama Mama itu mau ada pertemuan penting hari ini. Baju dinas itu wajib dipakai. Mama kan sudah minta tolong sama kamu dari kemarin. Masa diminta tolong begitu aja nggak dilaksanain? Kamu itu bisa jadi menantu nggak sih di rumah ini?" omel Kartika. Tanpa daya, Arina hanya bisa menahan kesakitan hati dan raganya sejak berstatus menantu yang notabene babu tanpa upah di rumah besar itu. "Maaf, Ma, nanti akan segera saya cucikan pakaiannya setelah masak." "Halah, udah keburu nggak bisa kepake baju dinasnya kalau kamu cucikan sekarang. Acara Mama sama Papa itu udah nanti siang. Tahu begini mending nyuci di laundry saja daripada nyuruh kamu yang banyak lelatnya," omel Kartika. Hembusan nafas sesal seraya mencoba untuk bersabar mencari makanan sehari-hari bagi Arina. Semenjak menjadi istri Agung, sebagai menantu yang jauh dari keluarga, dia tidak bisa membantah karena takut akan menjadi masalah di dalam rumah tangganya yang baru saja dia bangun. "Cuma masak sup iga aja dari tadi nggak kelar-kelar. Kamu jangan santai-santai kalau di dapur. Masih banyak urusan keluarga yang belum kamu lakuin. Ingat, perempuan kalau sudah jadi istri dan menantu di rumah mertua harus patuh dan rajin ngurus rumah." Kartika kembali ngomel. "Iya, Ma, sebentar lagi sudah matang kok masakannya," ucap Arina pilu. Sampai suatu malam Arina kemudian memberanikan diri menyampaikan keluh kesahnya kepada suaminya. "Mas, ini udah 3 bulan aku nunggu. Kapan kamu akan beneran nganter aku buat jemput Dava? Aku udah kangen banget sama Dava, Mas. Kamu itu selalu itu terus yang ditanyain. Ngurus rumah aja nggak becus, mau nambah-nambahin beban dengan membawa Dava ke sini," timpal Agung kesal. "Mas, kamu kan udah janji sama aku bakal jemput Dava. Kok kamu tiba-tiba ngomong gitu?" Arina mulai nggak mengerti. "Alah, Rin, udahlah, nggak usah bawa Dava ke sini. Nanti malah bikin ribet rumah. Kamu sendiri aja ngurus rumah masih kewalahan kok. Biarkan aja Dava tinggal sama orang tuamu. Lagi pula, orang tua kamu masih sehat dan bisa jagain Dava kan?" Agung mulai sengit. "Tapi dia anak aku, Mas. Dia masih membutuhkan aku sebagai ibunya. Sudah seharusnya aku yang merawatnya, bukan orang tuaku," debat Arina. "Kamu bisa nggak sih nurut sama perkataanku? Bantah terus dari tadi," bentak Agung dengan tatapan tajam. "Kamu kok tiba-tiba begini?" Bakik Arina menahan tangis. "Kamu itu jadi perempuan gak usah banyak maunya. Tugas kamu sebagai istri itu nurut sama suami. Kalau aku bilang gak usah bawa Dava ya gak usah. Ngurus suami aja gak becus mau ngurus anak segala," kata Agung. "Bukan aku yang gak becus ngurus rumah, tapi mereka semua yang seenaknya sama aku di rumah ini, Mas," seru Arina kesal, menumpahkan apa yang sudah dipendamnya selama ini. Sebuah tamparan keras membuat Arina tersungkur di atas kasur. "Jangan berani-berani menghina keluargaku, kamu, Rin." Agung semakin naik pitam. Arina memegang pipinya dengan menangis terseduh-seduh. Laki-laki yang katanya dikenal baik oleh salah satu sanak saudaranya itu rupanya tidak sesuai kenyataan. "Kenyataannya memang aku dijadikan babu di rumah ini, Mas. Apapun yang aku lakukan selalu dicela sama keluarga kamu," lirihnya. Agung kembali ringan tangan dengan mencengkram wajah Arina. "Dengar ya kamu, di mana-mana tugas istri itu memang jadi babu buat ngurus rumah. Kalau kamu keberatan, aku bisa memulangkanmu selamanya ke orang tua kamu dan anak harammu itu." Lagi-lagi, sebutan anak haram mengoyak hati Arina. "Dia bukan anak haram, Mas. Kalau begitu harusnya dia punya bapak, bukan malah menjadi bendalu dalam rumah tangga kita," desis Agung. Arina meremas kuat spray atas luka hatinya yang kembali tergores ke permukaan. "Dia anak yang lahir dari rahimku. Sudah seharusnya aku membesarkannya.
Dia bukan anak haram, dia hanya manusia tak berdosa yang memang seharusnya dilahirkan. Dirinya Pilo. Lahir tanpa tahu siapa bapaknya adalah anak haram, Rin. Dan itu akan membawa sial jika kamu membawanya ke rumah ini. Tolong jangan menghina anakku, Mas. Dia bukan alasan yang pantas untuk kamu salah-salahkan. Kalau begitu silakan pilih, aku atau anak harammu itu. Agung semakin bengis. Sekujur tubuh Arina bergetar oleh tangis perih dan kegetiran. Aku gak nyangka kalau kamu akan setega itu sama aku, Mas. Jawab, bentak Agung. Sejak ketidakberdayaan Arina hari itu, Agung semakin ringan tangan padanya. Terlebih jika dia merengek minta ingin berkunjung pulang ke Jawa. Belum lagi, mertua dan saudara iparnya semakin menjadi memperlakukannya tanpa nurani. Pilihannya dalam bertahan adalah penjara yang penuh siksaan setiap harinya. Lagi-lagi, kepulangan Arina ke rumah orang tuanya membawa kabar buruk dari pernikahannya bersama Agung yang hanya bertahan 6 bulan itu. Pernikahan penuh siksaan itu membuatnya memilih pulang ke pangkuan orang tua usai mendapatkan talak yang dilayangkan Agung. Assalamualaikum, Bu. Arina mengetuk pintu. Waalaikumsalam, sahut Riana dari dalam. Mendengar suara ibunya, Arina yang berusaha untuk tersenyum tepat pintu di hadapannya terbuka. Rin, kamu pulang, nak? Kok nggak ngasih kabar kalau datang? Kami semua kangen banget sama kamu. Riana langsung memeluk Arina penuh kerinduan dan kebahagiaan. Aku juga kangen sama kalian, Bu. Ucap Arina memeluk erat tubuh ibunya seraya menahan tangis. Rin, apa kabar, nak? Indra yang muncul dari dalam rumah langsung menghampiri untuk memeluk anak perempuannya. Bapak. Arina berganti memeluk bapaknya dengan perasaan semakin sesak karena menahan tangisnya. Suami kamu mana? Riana celingukan menatap sekeliling mencari sosok Agung. Arina melepas pelukan bapaknya dan tertunduk pilu bersama isakan. Aku pulang seorang diri, Bu. Riana membeku dan dibuat bertanya-tanya dengan koper besar di belakang Arina. Rin, kenapa kamu pulang seorang diri dengan bawa koper besar? Seketika itu Arina langsung menangis pilu menatap kedua orang tuanya. Bu, Pak. Ada apa, Rin? Kenapa kamu menangis, nak? Indra menatap khawatir anak semata wayangnya pulang dengan menangis terisak-isak. Rin, kenapa lagi, nak? Ada apa ini? Tanya Riana tidak sabar. Pak, Bu, aku ditalak. Lirik Arina tersengal-sengal oleh isak tangis. Tubuh Indra dan Riana seketika lemas mendengar kabar buruk itu. Tatapannya kemudian menelisik tubuh anak perempuannya yang terlihat begitu malang. Tubuh mengurus dengan dipenuhi bekas luka dan lebam selama menjalani pernikahan kedua. Kenapa sama tubuh kamu, nak? Kenapa banyak luka begini? Siapa yang melakukan itu, Rin? Iya, bilang sama bapak, nak. Apa Agung yang melakukannya? Indra tak bisa membendung perasaannya dengan begitu bermarah. Tangis Arina yang semakin menjadi-jadi, kemudian membawanya terduduk begitu saja di bawah kaki orang tuanya. Pak, Bu, kenapa nasibku begini? Apa yang terjadi, nak? Bilang sama bapak, kenapa tubuh kamu berubah seperti ini setelah 6 bulan menikah, Rin? Apa yang sudah Agung lakukan sama kamu? Indra berjongkok dan menangkupkan wajah Arina yang penuh air mata untuk meminta jawaban. Aku dijadikan pembantu di rumah mereka, Pak, Bu. Mas Agung juga selalu memukuli aku. Sekarang dia nalak aku, ungkap Arina. Ya Gusti, dosa apa anakku sampai kembali kau uji seperti ini? Dosa apa keluarga kami hingga kembali kau beri penderitaan anakku seperti ini? Riana ikut terduduk, menangis dan mengusap-usap bekas luka di tubuh Arina. Maafkan aku, Pak, Bu. Aku kembali gagal sama pernikahan ini. Aku gak sanggup. Aku gak kuat dijadikan babu di rumah mereka. Penjelasan Arina menumpahkan segalanya. Indra hanya bisa terdiam dengan bulir air mata. Tatapannya kembali nanar melihat penderitaan anak perempuannya untuk kedua kalinya dalam pernikahan. Entah apa yang salah dengan Arina. Perempuan berusia 19 tahun itu adalah anak yang penurut sepanjang dia membesarkan dan mendidik. Namun kenapa selalu mendapatkan laki-laki yang salah? Tegas sekali mereka memperlakukan anakku seperti ini, ucap Riana sambil menangis. Mas Agung juga melarangku untuk membawa Dava. Aku udah gak sanggup, Pak, Bu. Raga dan hatiku sakit semua. Bagi Arina menangis di atas pangkuan Riana. Benar-benar gak punya hati mereka.
Katanya sudah menganggap kami kerabat, tapi bisa-bisanya mereka memperlakukan anakku seperti ini. Indra mengeraskan rahang bersama bulir air mata. Bagaimana ini, Pak? Kenapa anak kita mendapatkan perlakuan seperti ini? Tanya Riana tak mengerti. Bapak yang akan mengurus berkas-berkasnya, Rin. Kamu nggak perlu bertemu sama Agung selama proses gugatan. Semuanya Bapak yang akan mengurus. Indra penuh tekad dan amarah bersiap untuk pergi menemui sanak saudara yang sudah memperkenalkan Agung kepada keluarganya 6 bulan lalu. Bapak mau kemana? Tanya Riana. Bapak akan ketemu kerabat yang sudah mengusulkan perjodohan Arina dengan Agung. Katanya mereka mengenal baik sosok Agung. Tapi apa sekarang? Bapak harus meminta penjelasan sama mereka. Bapak nggak terima Arina mendapat perlakuan seperti ini. Jelas Indra pilu. Jangan melakukan hal nekat, Pak. Bagaimanapun, mereka sanak saudara kita. Kita bisa membicarakannya dengan kekeluargaan. Riana berusaha menahan suaminya. Gak bisa, Bu. Jangan mentang-mentang mereka adalah saudara-saudara kamu. Lalu kamu akan diam saja diperlakukan seperti ini. Bentak Indra. Pak, tolong jangan membuat keributan. Aku malu kalau sampai banyak orang tahu tentang masalah ini. Pinta Arina. Indra menggeleng. Gak bisa, Nak. Bapak gak bisa membiarkan semua ini. Bapak harus menjadi orang terdepan untuk melindungi kamu dan membela kamu. Karena ini sudah menjadi tugas Bapak. Bapak gak akan membiarkan siapapun berani merendahkan keluarga kita. Bapak juga sakit hati kamu mendapatkan perlakuan seperti ini. Dengarkan Arina, Pak. Jangan pergi dengan membawa amarah seperti ini. Apa kata tetangga nanti kalau masalah ini jadi kehebohan? Riana ikut membujuk. Indra mengusap kasar wajahnya berusaha untuk meredam amarahnya. Astagfirullahalazim. Tolong berikan kekuatan pada aku untuk bersabar, Gusti. Maafkan aku, Pak. Aku kembali menjadi aib buat keluarga karena gagal membina rumah tangga yang kedua ini. Kata Arina penuh rasa bersalah. Indra menggeleng dan mengusap lembut kepala Arina. Enggak, Nak. Kamu enggak salah. Jangan salahkan diri kamu. Bapak mengenal baik diri kamu. Karena Bapak yang mendidik kamu. Kamu bukan anak yang sengaja membuat masalah. Mereka saja yang bukan manusia karena berani merendahkan kamu. Tangis Arina semakin tergugu saat bersimpuh di bawah kaki bapaknya. Sudah, Rin. Sudah. Kamu tenangkan diri kamu di rumah. Biarkan Bapak yang mengurus semuanya. Indra mengangkat tubuh anak perempuannya untuk memeluknya. Usai kepergian Indra membawa amarah, Dava yang sudah bisa berjalan itu kemudian menghampiri perempuan yang masih familiar dalam ingatannya. Bunda, Dava, ini Bunda, Nak. Arina langsung memeluk Dava penuh kerinduan. Ia beruntung bocah yang masih dalam pertumbuhan menggemaskan itu tidak melupakan sosok ibunya, karena dia tampak senang menyambut kepulangan Arina. Maafin Bunda ya, Nak. Bunda harus membawa kamu dan merawat kamu, tapi Bunda malah ninggalin kamu di sini. Arina menciumi pipi Dava dengan masih menangis. Sudah, Rin, sudah. Gak apa-apa, Nak. Sekarang kamu bisa setiap hari ketemu sama Dava. Riana mengusap-usap punggung Arina yang terus bergetar oleh tangis. Aku gak menyangka Mas Agung akan sekejam itu, Bu. Dia bahkan gak memperbolehkan aku untuk pulang ketemu sama Dava. Ucap Arina. Apa salah anakku sampai harus dibenci? Padahal Dava gak salah apa-apa. Tapi kenapa lagi-lagi harus mendapatkan hinaan? Riana memeluk Arina yang menggendong Dava. Sudah, Nak, sudah. Ini bukan salah kamu dan bukan salahnya Dava. Ini hanya cobaan buat kita keluarga. Setahun lamanya Arina cukup terpuruk usai bercerai dari Agung. Sampai kemudian Dava yang mulai pandai berbicara dan mulai mengerti, mengatakan keinginannya untuk punya seorang ayah. Baik Arina dan orang tuanya tentu iba mendengar keinginan polos bocah berusia 3 tahun tersebut. Karena kembali mendapatkan desakan orang tua untuk kembali mencoba dan demi masa depan Dava, Arina yang saat itu dihadapkan pada 3 laki-laki dalam perjodohan, memutuskan mencoba sekali lagi menikah dengan memilih Nadif, laki-laki yang usianya 20 tahun lebih tua darinya. Pikirnya, laki-laki matang yang usianya hampir menyamai bapaknya itu bisa menjadi sosok suami sekaligus orang tua untuknya. Terlebih, Dava sudah mengenal baik Nadif sebagai guru mengaji anaknya. Pernikahan Arina dan Nadif terjadi diam-diam karena Nadif masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya yang sedang sakit. Meski awalnya Indra berat memberikan restu, tetapi Arina justru tidak keberatan dan ikhlas menjadi istri kedua. Kegagalan pernikahan sebelumnya menjadikan pandangan yang berbeda menurut Arina dalam menilai laki-laki, asalkan ikhlas menerimanya dan Dava. Terlebih, Nadif selalu memperlakukan Dava dengan penuh kasih sayang setiap kali mengikuti kegiatan mengaji. Iya,
Pernikahan ketiga Arina di usia 20 tahun memang berjalan harmonis bersama Nadif setelahnya. Meskipun Nadif sudah memiliki 2 anak dari istri pertamanya, tetapi tidak menjadikan perbedaan dalam memperlakukan Dava seperti anaknya sendiri. Kehadiran Nadif menjadi kebahagiaan Dava. Setiap selesai mengaji, Nadif akan selalu mengantar bocah perempuan berusia 3 tahun itu pulang sekaligus untuk mampir. Karena status pernikahannya diam-diam, Nadif hanya bisa menginap beberapa kali dalam seminggu. Kunjungan menjadi makanan sehari-hari Arina dan keluarga semenjak menikah saat itu. Meski begitu, Arina berusaha untuk tidak mempedulikan selama pernikahan yang dia lakukan sah di mata agama dan tidak merugikan orang lain. Dia akan tetap pada tujuannya dalam membina rumah tangga. 1 tahun lamanya rumah tangga Arina dan Nadif berjalan harmonis tanpa percekcokan dan masalah yang berarti. Sayangnya, takdir kembali memberikan peran memilukan bagi Arina. Tepat saat Arina tengah menyuguhkan secangkir kopi di sore hari kepada Nadif yang baru saja pulang dari mengajar ngaji. "Mau aku buatkan pisang goreng, Bi? Mumpung pisangnya udah ada yang matang," tawar Arina tatkala meletakkan secangkir kopi di atas meja. Kebiasaannya dalam menyambut kepulangan Nadif setiap sore. "Boleh, Bun. Pisangnya yang ditaburin parutan kelapa sama susu kayak kemarin ya." Nadif dengan senang hati mengiyakan. "Itu bukan parutan kelapa, Bi, tapi parutan keju." Arina tersenyum lucu. "Habisnya kayak parutan kelapa." Nadif tertawa. "Dava mau pisang keju juga nggak? Kayak Abi?" tanya Arina kepada anaknya yang sejak tadi anteng duduk di pangkuan Nadif. "Mau," seru Dava dengan wajah riangnya. Arina tersenyum. "Ya udah, Bunda buatin ya." Sambil menunggu pisang kejunya matang, Nadif mengajak Dava untuk menonton kartun di televisi. "Iya Abi, nonton kartun," seru Dava senang dengan usulan tersebut. Arina tersenyum bahagia setiap kali melihat kebersamaan mereka yang seperti sebuah pemandangan yang indah. Sebab hal itu adalah impiannya sejak dulu dalam membina rumah tangga. Melihat Dava mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. "Dava dari kemarin kalau mau tidur nanyain kamu terus, Bi. Kamu jadi nginep kan hari ini?" tanya Arina. "Iya, hari ini aku jadi nginep kok, Bun. Jadi nanti kita tidur bareng-bareng bertiga," kata Nadif mengusap lembut kepala Dava. Arina kembali tersenyum. Karena semenjak kehadiran Nadif, hari-hari Dava penuh dengan keceriaan. Membuatnya sebagai ibu pun ikut merasakan kebahagiaan. Meski rumah tangga yang dibinanya bersama Nadif penuh gunjingan dan celaan, tetapi dia mencoba untuk menerima berbagai resiko. "Assalamualaikum," seru sebuah suara perempuan yang langsung membuyarkan kebahagiaan 3 orang di ruang tamu tersebut. "Jadi di sini keberadaan kamu bersama perempuan Burhan itu, Mas?" Cercanya yang langsung melangkah masuk. "Mega, kamu kok?" Nadif langsung beranjak berdiri terkejut dengan kedatangan istri pertamanya. "Iya, ini aku. Kenapa? Kamu kira aku nggak akan bisa tahu perempuan murahan yang kamu sembunyikan selama ini dari aku?" Perempuan bernama Mega itu menunjuk tajam Arina yang tampak terkejut. "Abi," Dava yang ketakutan langsung memeluk kaki Nadif. "Dasar anak haram." Mega menatap tajam Dava. Arina langsung memeluk Dava. "Memang kenyataannya anak kamu itu anak haram dari perempuan murahan kayak kamu." Mega semakin bengis menunjuk-nunjuk Arina. "Mega tolong tenang, jangan bikin keributan. Kita bisa membicarakan ini baik-baik. Gak enak kalau sampai didengar tetangga." Nadif berusaha membujuk. "Biarkan saja semua orang tahu. Biar kalian yang gak tahu malu ini menjadi tontonan sekalian." Mega semakin sengit. "Ada apa ini?" Indra muncul bersama istrinya dengan begitu terkejut. "Dan ini dia, orang tua yang justru membiarkan anak perempuannya merebut suami orang," cerca Mega pada Indra dan Riana. "Jaga mulut kamu, Mega," bentak Nadif. Beberapa tetangga yang mendengar keributan tersebut mulai berdatangan melihat. Bahkan ada yang merekam, membuat Arina yang tidak ingin membawa Dava masuk ke dalam masalah, dia pun menitipkannya pada ibunya untuk pergi menjauh. "Mbak, kita bisa membicarakan ini baik-baik secara kekeluargaan." Indra mencoba menengahi. "Secara kekeluargaan gimana? Anda itu sebagai orang tua mikir nggak? Jadi bapak kok nggak bisa mendidik anak? Seharusnya Anda itu melarang, bukannya malah merestui. Paham agama kok nggak paham tata krama?" Mega terus mencela. "Bu, tolong jangan menghina bapak saya, cukup saya saja. Jangan orang tua saya." Arina memohon. Mega melotot tajam. "Kenapa? Perempuan murahan seperti kamu itu memang salah didikan dari orang tua, makanya sampai hamil di luar nikah dan ngerebut suami orang." "Cukup, Mega. Bagaimanapun juga, aku sama Arina sudah sah jadi suami istri. Kamu gak bisa menghinanya seperti itu." Nadif menatap penuh permohonan. "Bisa-bisanya selama aku sakit kamu malah tergoda sama perempuan rusak dan anak harammu itu." "Mas, apa hebatnya perempuan yang sudah berkali-kali menjanda itu? Kamu dibujuk rayu apa sama dia?
Sampai kamu tega mengkhianati aku diam-diam. Mega mendorong-dorong dada Nadif yang memang masih berstatus sebagai suaminya. Maafkan aku Mega, tapi ini sudah terjadi, Arina sudah jadi istriku, ucap Nadif. Aku gak ikhlas kamu menikah lagi mas, apalagi kamu menikahi perempuan beraib ini. Aku minta ceraikan dia dan pulang ke rumah sekarang, teriak Mega menunjuk sengit Arina yang hanya bisa menangis dalam rangkulan ayahnya. Kamu kalau murahan, setidaknya jangan jadi pelakor. Masih banyak laki-laki butuh belayan di luar sana. Kamu bisa jual diri ke mereka, ucapnya tajam. Mendengar itu, tangis Arina semakin pecah. Ingat mas, saat ini aku sedang mengandung. Kalau kamu memilih mempertahankan perempuan beraib ini, maka aku akan menggugurkannya. Mega mulai mengancam sambil menunjuk-nunjuk perutnya yang memang sedang mengandung. Kalau sampai mati aku gak akan pernah ikhlas kamu menikah lagi. Dan itu akan menjadi dosa besar buat kamu sebagai seorang suami. Mendengar ancaman dari Mbak Mega, istri pertamanya itu, Nadif terlihat begitu ketakutan. Bagaimana tidak, suami mana yang tidak panik mendengar ancaman dari istrinya yang akan menggugurkan buah hati yang sedang dikandung. Bahkan bayi itu pun tidak tahu apa-apa, bayi yang tidak berdosa. Tunggu Mega, kamu jangan bilang begitu, kita bisa bicarakan hal ini dengan baik-baik, kata Nadif. Apa yang harus dibicarakan dengan baik-baik mas? Semua ini udah jelas, kamu begitu tega melakukan ini semua. Lihat sekarang, akulah yang jadi korban di sini, jawab Mbak Mega. Aku tahu ini berat untukmu, tapi apakah harus diselesaikan dengan cara begini? Arina adalah istriku yang sah, dan kamu juga tahu hal itu. Tidak mudah bagiku untuk menceraikannya seperti permintaanmu. Kenapa nggak bisa mas? Kamu telah tega melakukan ini semua dengan dia di belakangku dengan mudahnya. Lalu kenapa kamu tidak bisa menceraikannya? Apa kamu tidak setega itu dengan dia, dan kamu lebih memilih tega denganku dan calon bayi kita ini? Bukan begitu maksudku. Nadif terlihat kebingungan menjawab pertanyaan dari Mega. Kalian bisa hentikan semua ini. Jika ingin ribut dan bertengkar, lebih baik kalian pulang ke rumah kalian. Aku tidak ingin anakku dilihat banyak orang, kata ayah Arina yang sudah memeluk anaknya itu. Kenapa memangnya? Bapak malu? Harusnya kalau bapak malu dengan tingkah laku anak bapak itu, harusnya bapak beritahu dia. Merebut suami orang itu adalah sebuah kesalahan besar, kata Mbak Mega. Sudah, aku ingin selesaikan ini di rumah kita. Aku tak ingin masalah ini kemana-mana dan jadi tontonan semua orang, kata Nadif sambil menarik tangan istri pertamanya itu. Aku pun tidak bisa berkata-kata lagi. Kulihat kepergian Mas Nadif bersama istrinya itu keluar dari rumah. Hatiku hancur berkeping-keping, kenyataan yang harus aku terima sangatlah pahit. Pria yang kukira baik, yang dapat membimbingku menjadi seorang wanita yang benar, kini ternyata bermuka dua. Tega menipuku dan tidak berkata jujur. Semua angan-anganku hancur lebur begitu saja. Ternyata Mas Nadif mempunyai istri lain dan tengah mengandung anaknya. Kini aku pasrah, entah apa yang harus akan terjadi besok. Hanya keluargaku lah yang selalu mendukung dan menerima apa adanya diriku. Arina, saya ingin bertanya padamu. Aku pun terkejut mendengar ayahku tiba-tiba memanggilku dari arah belakang. Saat itu aku sedang melamun di sofa depan dekat dengan jendela. Ada apa ya? Jawabku sambil memandang ke arah pria yang kukenal kuat seumur hidupku. Ayah khawatir dengan dirimu nak. Maafkan ayah, apabila ayah belum bisa menjadi seorang ayah yang baik untukmu. Semua apa yang kamu alami selama ini itu tak terlepas dari kegagalan ayah dalam menjaga kebahagiaan dan kehormatanmu. Ayah terlalu berambisi dan tergesa-gesa mengambil keputusan dalam memilihkanmu seorang pria untuk menjadi pendamping hidupmu, tanpa mengetahui lebih dalam siapa pria itu. Dan akhirnya kamu menjadi korban dari kegagalan ayah. Maafkan ayah Rina, maafkan, kata ayah kepadaku sambil kulihat air matanya menetes penuh dengan penyesalan. Ayahku begitu iba dengan nasibku yang begitu tidak beruntung dan selalu mendapatkan kesialan. Sudah ayah lupakan. Aku tidak apa-apa kok, nasibku memang seperti ini. Tuhan telah menggariskan bahwa aku harus menjalani hidup yang berat. Ayah tidak perlu khawatir dan merasa bersalah. Insya Allah aku ikhlas kok. Namun bagaimana dengan nasib pernikahanmu ini jika Nadif benar-benar akan menceraikanmu dan memenuhi keinginan istrinya yang tengah hamil itu? Bagaimana? Apa kamu akan menjadi janda lagi? Atau bagaimana jika istri Nadif itu mau dimadu? Akankah kamu bersedia untuk menjadi istri kedua? Ayah belum siap nak, kamu bisa lihat sendiri istri pertamanya. Aku tidak yakin jika kamu akan bahagia hidup bersama Nadif kelak. Aku tidak tahu ayah,
Semua sudah kupasrahkan dengan keputusan Mas Nadif. Jika memang dia lebih memilih menceraikanku, aku akan siap menjadi janda untuk kesekian kalinya. Namun, jika aku akan menjadi madunya, menjadi istri kedua, aku lebih baik mundur. Aku tidak ingin menyakiti hati istri dan anaknya kelak. Sudah cukup penderitaanku ya. Aku tidak ingin menjadi penghalang bagi orang lain, dan aku tidak ingin namaku menjadi lebih buruk lagi di mata orang-orang. Ayah mendukungmu, Arina. Apapun keputusanmu, ayah siap membelamu, dan ayah yakin kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaanmu nanti setelah masa-masa ini selesai. Iya ayah, terima kasih. Ayah dan anak itu pun berpelukan saling menguatkan satu sama lain atas apa yang telah menimpa di kehidupan Arina. 3 hari berselang ternyata benar apa yang diprediksi ayahnya, surat gugatan perceraian sampai di rumahnya. Akhirnya, Nadif memenuhi keinginan istri pertamanya untuk menceraikanku secepat mungkin. Menerima surat permintaan perceraian itu, aku dan keluarga akhirnya seakan-akan tidak kaget. Mereka langsung mencarikanku seorang pengacara untuk membantu memudahkan proses perceraian. Hingga akhirnya ayah menemukan seseorang pengacara untuk membelaku kelak di persidangan. Pengacara itu seorang pria tampan yang biasa menangani kasus-kasus perceraian, sengketa, dan persidangan. Pria itu bernama Tony, seorang warga dari desa sebelah yang berprofesi sebagai pengacara. Kabar tentang seluk-beluk bagaimana kehidupanku pun sudah banyak Tony dengar. Dari kasus dengan suamiku yang pertama, hingga pernikahan bersama Nadif ini, semua sudah Tony dengar desas-desusnya dari warga sekitar. Banyak warga yang memberitahu Tony bahwa aku adalah seorang wanita yang patut diwaspadai. Mereka membicarakan sesuatu yang jelek tentang diriku, namun Tony mencoba untuk profesional dalam membela kliennya. Saat pertemuan pertama antara Tony dan aku, juga ayahku, Tony termenung saat pertama kali melihatku. Ia terlihat seperti bingung dan kagum, mungkin karena dalam benaknya, benar apa yang dikatakan oleh warga. Memanglah cantik dan menggoda, banyak pria yang pertama kali melihatku akan terpesona. Namun mungkin Tony sudah diwanti-wanti oleh warga agar berhati-hati dengan diriku. Terlihat dari sorot matanya yang akan berhati-hati. Maaf sebelumnya, bisa jelaskan terlebih dahulu kronologi tentang permasalahan perceraian Mbak Arina? Kata Tony yang ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahanku. Maaf Pak Tony, panggil Arina saja, nggak usah pakai Mbak. Jawabku. Soalnya aku risih dipanggil Mbak oleh pria yang masih terlihat seumuran denganku. Oh, iya maaf. Arina, kalau begitu kamu panggil aku Tony saja, nggak usah pakai Pak. Baiklah, jadi begini. Aku pun menceritakan panjang lebar tentang kronologi kejadian pernikahanku dengan Mas Nadif. Hingga akhirnya istrinya menuntutku bercerai dengan suaminya itu. Tony pun seakan-akan terlihat sedikit agak bingung, mungkin ia merasa janggal karena beda dengan cerita versi warga-warga sekitar. Jadi kalau begitu, kamu sebagai korban dong? Tanya Tony. Ya jelas anakku ini adalah korban. Dari awal kami tidak tahu bahwasannya Nadif sudah punya istri. Saya tahu lebih awal, jelas saya tidak akan mengizinkan dan meminta anakku menikah dengan pria itu. Jawab ayah. Wajar saja Tony bicara seperti itu, karena yang dia tahu aku adalah seorang wanita penggoda yang merebut suami orang. Tatapan matanya pun berubah menjadi seorang pria yang merasa iba dan prihatin atas nasibku. Lalu apakah Arina ingin menuntut Nadif dalam perihal ini? Maksud kamu Ton, menuntut apa? Lalu apakah Arina ingin menuntut Nadif dalam perihal ini? Maksud kamu Ton, menuntut apa? Ya, Arina kan seorang korban di sini. Jelas-jelas kamu ditipu dan dirugikan. Tersebar luas dan diketahui banyak orang setelah kejadian kemarin di rumah. Saat istri pertamanya datang dan membuat keributan, bahkan nama baikmu tercemar karena hal itu. Kamu bisa menuntut ganti rugi di pengadilan nanti. Jawab Tony. Mendengar pernyataan dari Tony itu aku malah makin bingung. Akankah masalah ini kuperpanjang dan membalas rasa sakit hatiku atas penipuan yang dilakukan oleh Mas Nadif? Kata-kata kasar yang terlontar dari mulut Mbak Mega, aku pun merenung sejenak memikirkan hal itu. Jika memang mau dituntut, ya tentu saja mereka tahu rasa dan nama baik kamu bisa dibersihkan, kata ayah yang seakan mendorongku untuk menuntut Mas Nadif. Tidak usah Ton, aku tidak mau masalah ini melebar kemana-mana. Mbak Mega istri Mas Nadif tengah hamil. Apabila mereka aku tuntut, pasti akan berakibat kepada kesehatan kandungan Mbak Mega. Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan calon bayi itu. Jadi aku pastikan aku ingin bercerai secara baik-baik dengan Mas Nadif. Arina, kamu yakin dengan keputusanmu ini? Tanya Tony. Iya Ton, aku yakin. Aku ingin hidup tenang dan tidak ingin membuat susah orang lain lagi. Melihat ketulusanku, Tony tersenyum tipis, seperti mengisyaratkan kekaguman atas niat baikku. Baiklah kalau begitu, aku akan membantu proses perceraianmu hingga selesai.
Hingga akhirnya beberapa hari kemudian proses perceraian pun dimulai. Awalnya proses mediasi dilakukan. Terlihat di sana Mas Nadif bersama Mbak Mega masuk ke sebuah ruangan. Aku menyusul di belakangnya. Kami sama-sama didampingi oleh pengacara masing-masing. Di sana kami saling menanyakan apakah proses perceraian ini akan dilanjutkan atau tidak. Jelas istri Mas Nadif berkata dengan lantang, seharusnya perceraian ini terus berlanjut. Ia tidak rela dan tidak mau dimadu, apalagi dengan seorang wanita sepertiku yang sudah dianggap hina dan sebagai wanita murahan perebut suami orang. Pengacara Nadif pun sempat menuntut pihak Arina dengan dakwaan perusak hubungan keluarga orang lain. Namun tuntutan ini dipatahkan oleh Tony sebagai pengacara Arina. Ia mengancam jika pihak Nadif melayangkan gugatan itu. Tony tidak segan-segan untuk menuntut Nadif dan Mega dengan dakwaan penipuan dan pencemaran nama baik. Mendengar hal ini pun Nadif dan Mega mengurungkan niatnya untuk menuntutku di persidangan. Hasil mediasi pun menunjukkan bahwa pernikahan tidak lagi bisa diselamatkan dan perceraianlah jalan satu-satunya sebagai solusi. Proses perceraian pun dimulai. Aku dan Mas Nadif saling duduk di meja hijau. Akhirnya aku dan Mas Nadif resmi bercerai. Setelah perjalanan itu, aku bertekad untuk memulai hidupku dari nol lagi. Memulai semua dari awal. Hari-hariku di dalam rumah, aku merasa malu dengan warga sekitar dan lebih memilih berdiam diri di dalam sana. Aku pun perlahan merasa bosan dengan semua ini, hingga akhirnya pada suatu hari, Tony datang bermain ke rumahku. Dia beralasan hanya sekedar mampir dan menanyai kabar ayah dan diriku. Dulu kami sempat bertukar nomor telepon. Semenjak Tony main ke rumahku, lama-kelamaan kami pun semakin dekat. Ia sering menelpon dan perhatian lewat isi pesan yang ia kirim. Tony sempat beberapa kali mengajak pergi keluar. Awalnya aku tolak karena aku merasa tidak enak saja. Seorang janda pergi bersama seorang pria yang bukan murimnya. Namun terkadang aku merasa bosan di rumah dan sesekali aku mengiyakan ajakan Tony itu. Tony adalah pria yang baik. Ia dengan tulus menerima kekuranganku ini. Tony beranggapan masa lalu buruk adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, menyimpan kebaikan, dan jadikan masa lalu sebagai pengalaman. Pernah suatu saat Tony mengutarakan perasaannya ingin meminangku sebagai istri. Aku pun merasa nyaman dan menaruh simpati kepada pria itu. Namun, aku tidak ingin gegabah. Aku mengalami kegagalan untuk pernikahanku yang kesekian kalinya. Aku memilih bersabar, menikmati proses, hingga aku benar-benar siap untuk menjalin dan membangun bahtera rumah tangga.